Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Tadi Mas Rian di sesi sebelumnya itu sudah bahas terkait ada 3 poin penting yang harus diprioritaskan, dipersiapkan sebelum menikah kayak gitu. Di antaranya ada pemeriksaan kesehatan, terus ada financial check up, dan yang ketiga ada perjanjian pranikah. Nah, kali ini kita akan bahas dan kupas satu persatu di antara 3 hal tersebut. Pertama yakni pemeriksaan kesehatan. Kira-kira kenapa sih kita sebelum menikah itu harus cek kesehatan dulu? Gini loh Mas, pemeriksaan kesehatan itu tidak untuk menakut-nakuti kamu sehat atau tidak, itu tidak, tapi lebih tepatnya untuk menghadapi pernikahan ini, mengantisipasi lah. Aku kok bingung caranya. Mengantisipasi, bukan menakut-nakuti, tapi mengantisipasi. Iya, kira-kira dalam hal apa kira-kira? Contohnya begini Mas, semisal kayak ada satu cewek ya, ternyata di rahimnya itu ada kista. Terus cewek itu beranggapan setelah menikah mau langsung memiliki anak. Terkadang kan ada orang yang setelah menikah pending aja, dulu setelah menikah saya langsung ingin punya anak. Nah itu, kebetulan cewek tersebut itu setelah menikah ingin mempunyai anak, tetapi di dalam rahimnya ada kista gitu, ada gangguan rahim lah ibaratnya. Kalau kita check up terlebih dahulu kan enak Mas gitu. Jadi kita sudah membayang-bayangkan ingin punya anak tapi ada kendala. Nah, kalau kita cek kesehatan dulu, oh ternyata saya sehat, ternyata ada itu kan lebih enak gitu. Ibaratnya saling terbuka antara pasangan kayak gitu ya. Gitu. Jadi mengantisipasi lah gitu apa yang terjadi. Iya, kayak misalnya nggak beli kucing dalam karung. Iya, kayaknya gitu. Benar. Sekarang kalau kita sudah tahu kan kita akan bisa mengobati masalah tersebut Mas. Kalau sebelum menikah saya sudah mengetahui bahwa saya mengalami gangguan begini. Terus kan akhirnya saya mengatasi masalah tersebut. Akhirnya setelah menikah yang saya rencanakan bisa berhasil gitu. Iya, ngomongin soal cek kesehatan Mas. Aku juga pernah dengar ini kalau misalkan sebelum nikah itu pasangan ya, si cewek apa cowoknya ya yang katanya harus ikut suntik. Iya. Suntik apa itu namanya? Suntik TT kalau nggak salah. Itu si cewek. Itu fungsinya untuk kan Mas. Iya. Kalau si cewek kan sudah berhubungan gitu nanti kalau sudah nikah sama suami. Lah mungkin itu makanya disuntik TT. Iya, biar untuk menghindari apalah gitu. Kurang tahu saya. Iya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nanti kalau misalkan itu termasuk peserta nikah Mas, suntik persyaratan TT. nikah juga ya. Itu harus suntik TT. Sebelum pengajuan ke KUA. Ya, pas pengajuan itu dilampirkan surat suntik TT itu. Iya. Itu untuk ceweknya aja ya, apa cowoknya juga? Setahu saya sih untuk ceweknya saja. Untuk ceweknya saja ya. Oke. Itu untuk pemeriksaan kesehatan. Iya. Jadi penting Mas. Menurut saya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu penting. Jadi kita pas waktu menikah terus, aku kok punya penyakit begini. Kalau enggak, kan kaget. Iya. Benar. Tapi kalau sudah diantisipasi sendiri, jadi berarti sebelum menikah saya harus menyelesaikan masalah saya tersebut. Iya, benar banget Mas Rian ya. Selain pemeriksaan kesehatan, yang harus dipersiapkan juga
itu adalah financial check up. Ini mungkin berkaitan dengan materi ya Mas Rian ya? Iya, financial check up materi. Seperti apa kira-kira itu Mas Rian? Gini loh Mas, kalau sudah nikah kan kita itu hidup berpasangan, bukan hidup sendiri. Benar. Hidup berpasangan. Jadi kita harus saling terbuka. Entah itu keuangan, entah itu kekayaan, kita harus saling terbuka. Jadi saya tidak menakut-nakuti kalau orang menikah harus kaya gitu, enggak. Yang penting tanggung jawab kalau saya Mas. Tanggung yang jawab terhadap pasangan. pasangan. Kalau kaya tapi ke pasangannya saja pelit, ya, itu sama saja bohong. Bener. Gitu kan? Jadi gini Mas, kalau kita itu menyatukan dua orang yang berbeda karakter. Benar. Jadi kita nggak tahu saya karakter bagaimana, pasangan saya bagaimana karakternya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Nah itulah yang harus kita ambil titik tengahnya gitu loh Mas, supaya nggak ada perbedaan, supaya nggak ada cekcokan. Kalau semisalnya kita punya harta, bilang saja terus terang, ini harta saya, ini pekerjaan saya, ini penghasilan saya, begitu. Jangan kita sembunyikan ya. Tahu-tahu pas nikah akhirnya kecewa si cewek. Loh gajimu kok nggak bilang, kok gajimu segini, kok penghasilanmu segini, kok kekayaanmu juga segini, kan begitu. Jadi financial check up itu penting kalau menurut saya. Saya nggak menyuruh untuk sebelum menikah harus kaya atau sebelum menikah harus punya uang yang banyak, tidak. Yang penting itu tanggung jawab atau istilah lain pekerjaan lah, yang penting pekerjaannya pasti gitu loh, ada gitu loh Mas. Jadi meskipun kita nggak banyak uang, tapi selagi kita mau bekerja kan bisa rezeki itu bakal mengalir kayak gitu. Mengalir, ya bisa mencukupi kebutuhan gitu lah. Benar. Itu. Jadi apa financial itu? Check up. Kita harus tahulah kira-kira pasangan kita ibaratnya buat harta gono gini gitu lah, ya. Iya. Saling terbuka antara pasangan satu dengan yang lainnya kayak gitu. Jangan kayak sesudah nikah si cowok malah bilang utang saya segini banyaknya, kan nanti si cewek stres loh. Kok gitu, nggak bilang. Soalnya kalau sudah menikah kita nggak hidup cuma sendiri. Kalau lajang kan kita hidup sendiri. Kalau sudah nikah kita itu hidup berpasangan gitu. Iya, ada pasangan yang harus dijaga. Di financial check up termasuk kayak kebutuhan itu harus benar-benar dibicarakan lah. Bicarakan benar banget. Iya. Akhirnya kita sampai ke poin yang terakhir, dan poin ini itu jarang banget diomongin oleh calon pasangan kayak gitu. Poin ini adalah perjanjian pranikah. Kira-kira menurut Mas Rian perlu nggak sih kita melakukan perjanjian pranikah? Lah, poin ketiga ini unik menurut saya. Iya. Ini poin penting, tapi banyak orang yang menganggap ini poin nggak penting. Perjanjian pranikah. Masa pranikah ada perjanjiannya? Kalau menurut saya harus ada. Kenapa itu? Soalnya Mas, pernikahan ini nggak berlangsung sedikit, nggak berlangsung cuma beberapa tahun atau beberapa bulan, tapi berlangsung selamanya, selagi kita hidup. Bahkan itu Mas Rian, apa itu ada yang ngomong bahwa pernikahan itu adalah ibadah sepanjang masa. Iya lah itu Mas. Di pernikahan itu tidak, kalau film itu ada episodenya, tapi kalau pernikahan itu selamanya kalau menurut saya. Iya benar. Nggak ada endingnya lah. Ada endingnya. Iya. Jadi kita perlu melakukan perjanjian agar kita nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak perpisahan. Iya. Banyak orang yang menganggap kalau kita mengadakan perjanjian pranikah, berarti kita menginginkan menginginkan perceraian atau pisah. Tidak. Ini perjanjian pranikah ini hanya memperkuat hubungan kalau menurut saya Mas. Buat jaga-jaga. Iya. Suatu contoh ya. Saya sama pasangan saya berjanji akan
apapun yang terjadi dengan siklus ekonomi saya atau siklus ekonomi pasangan saya atau siklus kita berdua, kita berjanji apapun yang terjadi kita bakal tetap satu. Benar. Contohnya kayak saya sebelum menikah saya bekerja sebagai manajer lah seumpama dengan penghasilan yang lumayan seumpama itu. Lah terus 1 tahun setelah menikah saya dipecat atau saya keluar dari pekerjaan tersebut, akhirnya saya turun drastis bekerja sebagai kuli bangunan, kayaknya suatu contoh begitu Mas. Iya. Nah terus pasangan saya nggak terima, sudah terbiasa hidup mewah terus hidup langsung sengsara, nggak terima. Tapi kalau kita sudah melakukan perjanjian, kita bisa ngomong baik-baik. Loh Dek, kamu dulu kan pernah berjanji, masa sekarang saya turun, saya lagi di posisi bawah, lagi dapat cobaan, terus kamu meninggalkan saya. Apa yang di perjanjian kemarin katanya nggak sampai begini gitu. Jadi bisa menyelamatkan. Jadi yang sebelumnya si cewek itu ingin pisah, akhirnya oh iya saya dulu pernah berjanji seperti ini itu. Terus ada lagi ini masalah yang umum, yaitu pertengkaran sama mertua. Nah itu nggak bisa dipungkiri lagi Mas, itu bakal terjadi. Bener sih, saya belum pernah menikah, tapi saya dapat mengambil gambaran-gambaran dari teman-teman saya yang sudah nikah, itu kebanyakan seperti itu. Misalnya kita berjanji, orang tuaku juga orang tuamu, jadi kita saling jangan menganggap mertua, tapi menganggaplah seperti orang tuanya sendiri begitu. Nanti kalau misalnya ada percekcokan gitu, kita akan sadar, oh iya saya dulu berjanji begini, saya dulu berjanji begitu. Itu ibaratnya nggak ada membedakan ya, mana orang tua mana mertua kayak gitu. Semua sama, nggak ada yang dibedakan gitu ya Mas Rian ya. Iya, makanya perjanjian itu penting kalau menurut saya. Jadi kita kalau ingin mengakhiri hubungan, jadi kita akan mengingat-ingat perjanjian yang dulu kita sepakati gitu loh Mas. Jadi kita akan membatalkan niatan jelek itu. Iya, mungkin kalau misalkan di awal-awal sebelum nikah, terus si calon pasangan itu nggak mensetujui, otomatis mungkin gagal nikah gitu. Lah, begitu. Makanya nanti kalau ada cekcok itu mesti ada Mas kalau di dalam pernikahan. Nanti kalau ada cekcok kan kita dapat mengungkit perjanjian itu. Loh, kamu sendiri kan dulu yang pernah berjanji seperti ini gitu Mas. Asalkan jangan perjanjian jelek loh ya. Nanti kan mentang-mentang ada perjanjian, saya perjanjian untuk kalau ketemu cewek yang lebih cantik saya nikah lagi. Itu jangan. Itu perjanjian apa itu? Merugikan salah satu pihak gitu ya. Perjanjian yang bertujuan baik lah. Iya, intinya sebagai antisipasi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, tidak diinginkan kayak gitu. Nah, itu tadi beberapa gambaran ketika kita akan ingin mengakhiri masa lajang. Jadi buat kamu yang lagi ingin buru-buru menikah, ya mungkin harus dipersiapkan apa aja yang mungkin sudah disebutkan Mas Rian tadi kayak gitu. Dan karena kita sudah di penghujung acara ya Mas Rian ya. Ya. Jadi biasanya kalau saya podcast monolog sendiri itu saya di ending itu pasti ngasih kata-kata indah kayak gitu Mas Rian. Karena sekarang saya ada Mas Rian di sini, jadi mungkin Mas Rian yang bakalan ngasih kata-kata indah tersebut kayak gitu. Siap. Sudah ada ya? Sudah. Iya, monggo disebutkan. Karena saya berasal dari orang Jawa atau berasal dari desa Jabung tepatnya. Itu, jadi saya ingin mengasih kata-kata ini dengan bahasa Jawa, yaitu ojo mburu jeneng tapi mburu jumeneng. Kalau diartikan, jangan mencari nama tapi carilah keberadaan.
Jadi intinya kalau menikah jangan mencari nama. Oh saya menikah dengan polisi, oh saya menikah dengan dokter. Jangan mencari nama. Percuma kalau mencari nama tapi keberadaannya nggak ada. Percuma kalau mencari nama, saya menikah dengan polisi tapi cuma 2 tahun, 1 tahun terus pisah. Yang pasti meskipun kamu semua menikah dengan kuli bangunan pun, kalau keberadaannya ada sampai kapanpun kamu bisa bersama, itulah yang harus dilakukan. Itulah yang bagus. Jangan mencari nama tapi mencarilah keberadaan. Nah, itu tadi podcast episode ke-10 dari Motiven Podcast. Jadi buat kamu yang ada kritik dan saran, nanti bisa ngubungi aku di IG @motiven atau @hfsetiawan. Makasih udah ngedengerin sampai sejauh ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.